Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Hai teman-teman, perkenalkan saya Wawan Junari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya ingin mewawancarai seorang kepala sekolah hebat, yaitu Ibu Wahyu Widyawati. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 03 Doro. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Wawan. Mohon maaf, minta waktunya sebentar boleh Bu ya? Boleh, tapi kalau bisa kita agak jangan terlalu lama ya Pak, karena setelah ini kami ada undangan rapat dinas. Oh, nggih. Sibuk banget Bu ya? Insya Allah Iya. sementara ini masih ada banyak kegiatan. Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berbincang-bincang, saya ingin menggali, mencari informasi dan mencari ilmu tentunya, yaitu tentang penerapan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya Ibu Wahyu Widyawati ini sudah seringkali menemui hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika, yaitu di mana mungkin Ibu Wahyu Widyawati pernah menghadapi suatu masalah yang mana ada dua pilihan yang sama-sama benar. Nah, dari situ mohon izin, boleh Bu ya kita minta sharing, berbagi pengalaman Bu ya, bisa ya? Boleh sekali Pak, dengan senang hati. Oke, terima kasih. Di sini saya ada 8 pertanyaan Ibu, yang mana ini saya mintakan dari Ibu untuk bisa menjawab sesuai dengan apa yang pernah Ibu terapkan di SD Panjenengan. Iya, insya Allah apa yang Pak Wawan utarakan yang akan didiskusikan, insya Allah akan kami berikan informasi atau jawaban sebisa mungkin, semaksimal mungkin demi kemajuan kita bersama. Oke, terima kasih sekali Ibu. Gini Ibu, Ya. yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuan moral? Oke, biasanya yang terjadi di sekolah saya mengidentifikasi dilema etika melalui laporan dari guru-guru atau siswa yang menunjuknya adanya konflik atau dua nilai yang penting. Contoh nyata di sekolah kami Pak Wawan, kasus kenaikan kelas. Salah seorang siswa yang hampir tidak pernah masuk sekolah dan memiliki nilai yang sangat rendah. Ini kan sangat miris ya Pak. Menurut kebijakan kurikulum Merdeka, siswa tersebut siswa tersebut harus tetap naik, ya kan? Namun dari sisi etika dan keadilan bagi siswa lainnya, keputusan ini sangat sulit. Seperti itu Pak Wawan. Jadi ada kasus di mana karena kita ada di peraturan sekarang di kurikulum Merdeka ini, siswa wajib naik begitu Bu ya. Betul. Sementara di situ ada kondisi di mana ada siswa itu yang nilainya mungkin di bawah rendah. standar ya, SKTP Ya. gitu Dan ya. juga didukung dengan kehadirannya itu Pak Wawan yang kadang dia alasannya sakit padahal dia tidak bermain. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu, berarti di situ kita mungkin ada dilema gitu Bu ya. Betul. Ini harus naik sesuai peraturan atau kita tahan karena kemampuan memang belum memadai Iya. gitu ya. Oke, Iya. terima kasih Bu untuk pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, oke. Untuk permasalahan ini saya mencoba menselaraskan dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap keputusan yang saya berikan. Kami mengadakan diskusi dengan semua warga sekolah, terutama dari Bapak Ibu gurunya, lebih khusus dari wali kelasnya. Seperti itu Pak Wawan, untuk mencari solusi yang paling adil dan bijaksana. Dalam kasus kenaikan kelas tadi, kami mempertimbangkan kebutuhan siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keadilan bagi siswa lain yang rajin dan berprestasi, gitu loh Pak. Berarti tetap ada kolaborasi, Iya, kolaborasi kita komunikasikan dengan pihak terkait gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang ketiga ini Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif
dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Prosedur utama kami adalah mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terkait seperti tadi, Pak. Kami juga menggunakan pendekatan kolaboratif di mana setiap orang berkontribusi dengan ide dan saran mereka masing-masing, tentunya yang membangun. Hal yang paling efektif menurut saya adalah keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus kenaikan kelas tadi, kami juga melibatkan orang tua siswa untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mendukung anak tersebut agar lebih baik lagi. Berarti tetap harus transparan, Bu, ya? Iya, harus. Jadi semua tahu mungkin kenapa kok dinaikkan, karena ada pertimbangan ini itu gitu ya. Iya, Pak. Jadi nanti tidak ada pertanyaan di belakang yang lain. Tidak menimbulkan polemik di belakang. Pertanyaan berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, tantangan yang sering kami hadapi ya, Pak. Tantangan terbesar adalah ketika keputusan yang harus diambil tidak memuaskan semua pihak. Selain itu, ada kalanya informasi yang kami terima tidak lengkap, Pak Wawan, jadi hanya separuh, sebagian seperti itu, sehingga mempersulit penilaian yang adil dan menyeluruh. Dalam kasus kenaikan kelas tadi, kami harus memutuskan bahwa keputusan ini tidak merugikan perkembangan akademik siswa dan menjaga semangat belajar siswa lainnya. Seperti itu, Pak. Jadi harus menyeluruh, Bu, ya? Iya, harus mempertimbangkan semuanya. Ya, jadi tidak tidak ada yang dirugikan. Iya, jadi betul. semua kita menggunakan prinsip keadilan. Oke. Terima kasih, Ibu, untuk yang berikutnya. Mohon maaf ini banyak sekali pertanyaannya, Bu, ya. Tidak apa-apa. Dimaklumi, Bu, ya. Tidak apa-apa, Pak. Nanti kan Cukup waktu, ya? masih ada waktu. Oke, terima Silakan, kasih, Pak Bu. Wawan. Ya, pertanyaan berikutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya apa yang Pak Ibu jalankan? Oke. Untuk beberapa kasus yang mendesak ya, Pak, saya cenderung menyelesaikannya di tempat. Itu kalau yang mendesak. Langsung. Karena kan kita sebagai pimpinan harus mampu mendahulukan mana-mana yang harus segera diselesaikan, seperti itu, Pak. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, kami menetapkan jadwal rapat dan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya yang jelas, itu, Pak. Jadi tidak seperti ada pembeda, itu loh, Pak. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data informasi, diskusi, dan yang tak kalah pentingnya adalah evaluasi sosial. Intinya kalau saya ambil dari yang Ibu sampaikan tadi, berarti tetap diambil skala prioritas, Iya, gitu, Bu, skala ya. prioritas. Mana yang penting harus diselesaikan dulu, berarti langsung kita selesaikan. Iya. Tapi seandainya kita butuh perencanaan yang matang, berarti kita buat jadwal Iya, ataupun jadwal ya, atau rencana. penyusunan strategi-strategi Oke. tertentu. Berikutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oh, jelas ada, Pak. Tidak mungkin saya bisa menentukan sendiri. Pastinya kami membuat tim manajemen sekolah dan para guru sangat membantu dalam proses ini. Mereka memberikan perspektif yang beragam dan mendalam. Selain itu, dukungan dari komite, pihak pengawas, orang tua juga menjadi faktor penting yang mempermudah pengambilan keputusan. Ya, terutama Rekan guru, orang tua, komite, dan tak lain ketika nanti belum menemukan solusi yang terbaik, pasti kami akan berkonsultasi dengan pengawas. Terima kasih, Ibu. Berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman yang pernah Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya,
Pembelajaran terbesar adalah pentingnya mendengarkan dengan empati atau dengan hati ya Pak, yang jelas itu, dan mempertimbangkan semua sudut pandang yang ada. Keputusan terbaik adalah yang diambil dengan hati-hati, tidak ceroboh, berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan mempertimbangkan kesejahteraan semua yang terlibat. Itu Pak yang kadang sulit. Iya. Seperti itu Pak. Tetap pertimbangan dengan hati Bu ya. Iya. Merasakan dimana kita sebagai manusia biasa tentunya pasti banyak yang kurang gitu ya. Pasti. Seperti anak tadi ada yang walaupun sudah kelas tinggi tapi mungkin masih ada kekurangan dalam membaca atau itu memang kodratnya begitu Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Berarti dari sekian hal yang tadi kita perbincangkan tentunya banyak sekali pertimbangan yang berkaitan dengan empati gitu ya, dengan empati, dengan apa namanya nilai moral gitu ya. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan wawasan yang Ibu berikan kepada saya. Saya sangat terbuka sekali, sangat banyak sekali yang dapat saya ambil dari diskusi kali ini, sangat menambah wawasan saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan atau saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat dari Ibu ini di sekolah saya Ibu. Ya, baik Pak Wawan, kami juga terima kasih karena Pak Wawan telah mempercayakan pada kami, pada sekolah kami sebagai studi dari wawancara kita, dari diskusi kita. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa memajukan dunia pendidikan khususnya di sekolah Pak Wawan dan sekolah kami terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Jika di lain waktu mungkin ada kesempatan lagi Pak Wawan, kita bisa sharing dalam topik-topik yang lain. Siap Ibu, dengan senang hati. Lain waktu pasti saya akan datang berkunjung ke Ibu lagi untuk melakukan wawancara lagi untuk menambah ilmu saya lagi. Demikian sekian Ibu, saya mohon maaf sekali lagi. Juga mohon pamit Ibu, terima kasih waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu penjenengan. Tidak Pak, saya juga tak lanjut acara. Gitu ya Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh hebat. Bertemu lagi dengan saya Wawan Junari. Di sini saya akan mewawancarai untuk diskusi yang kedua. Di sini bersama Bapak Nasruddin, Kepala Sekolah Hebat dari SD Negeri 2 Karangasem Pak ya. Assalamualaikum Pak Nas. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Nas? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nas, mohon waktu untuk mohon izin minta waktu sebentar boleh Pak ya? Baik Pak, waktu luang ini Pak. Oke, terima kasih. Di sini perkenankan saya dari CGP, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Di sini kami ada tugas untuk melakukan semacam wawancara begitu Pak. Di mana di sini saya ingin mendalami tentang bagaimana penerapan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kira-kira ada waktu Pak ya bisa untuk sharing Pak ya? Insya Allah ada Pak. Ini kebetulan saya tidak ada kegiatan keluar dan ini Pak Wawan datang dengan pas ini Pak. Pas waktu yang tepat. Terima kasih sekali Pak Nas. Oke, di sini saya ada sekian banyak pertanyaan Pak, di mana di situ semuanya insya Allah berkaitan dengan bagaimana penanganan tentang dilema IPK. Ya, Pak. Oke, di sini boleh saya mulai bertanya Pak ya? Silakan Pak Wawan, bisa dilanjutkan. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Pak Nasruddin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak, jadi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika Pak ya? Iya. Baik Pak Wawan, di SD Negeri 2 Karangasem memang tidak terlepas dari sebuah kasus Pak Wawan, terutama kasus murid atau siswa, kasus dengan kaitannya warga sekolah yang lainnya yaitu guru, dan kasus dengan yang lainnya yaitu wali murid misalnya. Untuk cara mengidentifikasi sebuah kasus itu masuk kasus dilema etika atau bukan, tentunya kami sebelum memahami itu sebuah kasus dilema etika atau bukan, kami menginformasikan atau mendapatkan sebuah informasi. Kasus-kasus itu biasanya dari siswa, dari guru, dan dari orang tua wali, siapa saja yang melaporkan sebuah kasus. Kemudian kami mengidentifikasi kasus tersebut Bapak Wawan. Jadi adakah pertentangan konflik nilai? Jadi kalau di situ tidak ada
pertentangan dengan hukum itu biasanya terkait dengan konflik nilai Pak Wawan, benar dengan benar atau tidak ada jawaban yang sempurna, artinya bahwa setiap pilihan yang kita ambil akan menimbulkan konsekuensi yang positif ataupun negatif, tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar. Mungkin itu menjadi sebuah tolak ukur bagi kami atau saya selaku kepala sekolah di sini bahwa kasus tersebut merupakan kasus dilema etika Pak Wawan. Oh iya. Iya. Kira-kira sudah pernah ada belum Pak yang panjenengan hadapi, Pak Nas hadapi kasus yang betul-betul sudah di situ ada dilema etika Pak? Iya betul, ada Pak Wawan. Ada Jadi contohnya Pak? ada contohnya. Seperti contoh sering terjadi di lingkungan sekolah kami atau di sekolah kami, yaitu biasanya adalah kaitannya dengan guru Pak Wawan, kedisiplinan guru ini. Oh iya. Suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi, yaitu di mana seorang guru dengan kondisi keluarga atau ekonomi, biasanya ekonominya minim, anaknya banyak, kecil-kecil, kemudian itu akan mengganggu efektivitas waktu Pak Wawan, yaitu waktu di mana harus berangkat jam 7 atau jam 7:04 sudah masuk, itu guru tersebut belum masuk, sehingga itu menimbulkan sebuah permasalahan di lingkup internal sekolah kami, yaitu kasus dilema etika. Bagaimana saya harus menghadapi guru tersebut, di satu sisi guru tersebut memang keluarganya itu bagaimana dari tingkat ekonominya belum mapan, masih wata bakti atau masih ngabdi ya. Yeah. Kemudian dari sisi keluarga juga sudah mandiri, tuntutan mengasuh anak. Di sisi lain tuntutan untuk kedisiplinan juga perlu ditegakkan kayak gitu. Jadi itu contoh kasus di sekolah kami Pak. Berarti intinya pernah menghadapi kasus seperti itu Pak ya. Berarti Iya. mungkin Pak. Jadi dengan kedisiplinan yang harus tetap kita tegakkan, tetapi dengan kondisi yang memang kita memaklumi di mana mungkin dari WB ataupun dari guru yang masih honorer, mereka butuh sekali waktu-waktu lain untuk menambah income, Iya, income. sehingga itu nanti bisa berpengaruh pada tingkat kedisiplinan mereka sih. Betul sekali Pak Wawan. Oke. Yang nyata. Berikutnya Pak Nas, selama ini bagaimana Pak Nas ini menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya baik Pak Wawan. Jadi kalau langkah-langkah dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah kami melakukan beberapa pendekatan yang umum saya terapkan dalam pengambilan keputusan Pak Wawan, yaitu misalnya dengan melibatkan semua pihak terkait atau pihak warga sekolah, misalkan komite sekolah meminta masukan dan persetujuan, guru, kemudian orang tua wali, siswa, dan itu biasa kami lakukan. Kemudian yang selanjutnya mengacu pada nilai-nilai sekolah Pak, misalkan visi misi, nilai-nilai inti ya. Visi misi itu artinya terkait dengan misalkan ada sebuah kasus itu bertentangan enggak dengan etika di sekolah atau nilai-nilai di sekolah, nilai-nilai etika di sekolah. Kemudian menganalisis kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang, artinya ketika masalah tersebut diputuskan seperti ini, apa implikasinya, efeknya dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang, sehingga kita perlu memutuskan sebuah kasus dilema etika itu dengan keputusan yang tepat, yaitu yang sesuai dengan sisi etika dan keadilan bagi siswa dan lainnya. Wah, sangat luar biasa Pak Nas. Berarti intinya tadi sudah mengarah pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan Pak ya. Betul Pak Wan. Ya, terima kasih, sangat luar biasa Pak Nas. Berikutnya Pak Nas, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, baik Pak Wawan. Untuk langkah-langkah atau prosedur kami dalam biasanya kita
ketika ada sebuah permasalahan yang muncul, baik itu informasi dari siswa, dari guru, kita mengambil langkah mengumpulkan semua warga sekolah Pak Wawan. Kita mengambil langkah kolaboratif, itu dengan pendekatan kolaboratif di mana setiap orang berkontribusi dengan ide dan suara mereka. Yang paling efektif menurut saya adalah keterbukaan juga Pak Wawan. Artinya ketika ada sebuah permasalahan seperti ini, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, dan jangan riko kepada siapapun. Biasanya karena terkait dengan saudara, terkait dengan hubungan kekerabatan, kadang orang itu jadi riko Pak Wawan. Jadi saya rasa keterbukaan itu penting sekali. Maka jujur, terbuka, sehingga di belakangnya itu tidak menimbulkan efek-efek yang mengganjal. Seperti itu Pak Wawan. Sehingga perlu sekali antara kolaborasi dan keterbukaan. Itu dua langkah yang menurut saya perlu ditegakkan. Bagus sekali Pak Nas, ini sangat menginspirasi saya ini. Adalah kolaboratif, keterbukaan, sehingga semua terbuka Pak ya. Dan tadi seperti yang Pak Nas sampaikan, siapapun itu tetap harus terbuka, entah itu kerabat ataupun guru, teman guru yang lain, tetap kita harus sama-sama terbuka sehingga tidak timbul permasalahan baru. Oke Pak Nas, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik Pak, tentu sebuah kasus pasti ada tantangannya dalam penyelesaiannya. Pasti ada sebuah tantangannya Pak Wawan. Nah, namun ada tantangan yang terbesar untuk yang menurut saya harus diputuskan dalam kaitannya dengan pengambilan sebuah keputusan, itu informasi yang kami terima kadang tidak lengkap Pak Wawan. Sehingga ketika kami menyelesaikan sebuah masalah karena informasinya itu sepotong, maka kita tidak maksimal dalam penyelesaiannya. Kemudian dalam kasus kenaikan kelas misalnya, atau tadi adalah masalah yang terkait dengan kedisiplinan guru ya. Kedisiplinan guru itu biasanya ada pihak-pihak yang di kemudian hari, artinya di depannya itu tidak merasa ada masalah, tapi ternyata ada masalah, yaitu masalah keluarga tadi. Sehingga kami tidak bisa memberikan solusi yang relevan untuk guru-guru yang tadi terlambat tadi untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Pak Wawan. Berarti intinya tadi ada informasi yang tidak lengkap sih. Betul. Dan juga kalau saya ambil poin yang kedua, yaitu adanya kurangnya keterbukaan. Keterbukaan. Oke. Berikutnya Pak Nas, apakah Anda memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika, dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Nas ini jalankan? Iya, terima kasih Pak Wawan. Pertanyaan yang baik sekali ini. Tata kala atau jadwal ya. Jadi kita mendasarkan pada kasus yang ada Pak Wawan. Ketika sebuah kasus itu sederhana dan tidak memerlukan pihak-pihak terkait atau pemikiran yang lebih kompleks, maka bisa diselesaikan pada waktu itu. Tapi ketika permasalahan itu kompleks, butuh pihak-pihak terkait dalam penyelesaiannya, dan itu membutuhkan waktu lama, maka perlu penjadwalan. Nah, kemudian untuk prosedur dalam kaitannya penyelesaian masalah, kita perlu identifikasi masalah dulu Pak Wawan. Kita identifikasi masalah dulu, kemudian menentukan nilai pertentangan yang ada. Apakah di situ adalah pertentangan kejujuran, seperti tadi kasus yang Bu Guru tidak tepat waktu, kan tidak jujur biasanya, tidak mau terbuka. Kemudian mengumpulkan informasi, mencari tahu alasan kenapa bisa terlambat. Kemudian mengkonsultasikan, mempertimbangkan konsekuensi, kemudian pengambilan keputusan. Jadi ada tahapan-tahapan atau prosedur yang memang saya ambil dalam penyelesaian sebuah kasus. Wah, luar biasa Pak Nas, sangat mantap ini Pak Nas. Nanti insya Allah saya mencontoh ini apa yang Pak Nas lakukan ini. Jadi tadi Insya Allah
bisa semua Pak. Ya, jadi pertama tadi dalam apa namanya ada yang diambil skala prioritas berarti ya. Betul Pak. Nah, yang mana yang penting dulu bisa kita selesaikan. Kita selesaikan dulu, Kemudian kita untuk selesaikan. prosedurnya nanti ada langkah-langkah yang begitu tes ya, Panjang, mantap, panjang. iya, Pak. Oke. Bagus sekali Pak. Nanti kita sambil sharing, kita nanti mohon tambah ilmu, kita belajar lagi Pak ya. Baik Pak. Saya yakin jenengan juga bisa Pak. Insya Allah, mudah-mudahan, amin Pak. Oke. Kemudian Pak Nas, ini masih ada lagi yang berikutnya, yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik Pak. Tentu Pak, dalam seseorang dalam yang membantu penyelesaian masalah dilema etika, tentu Pak, yaitu kembali kepada tadi yang pertama, karena kami mempertimbangkan atau mengutamakan prinsip kolaboratif. Tentunya seorang tersebut adalah warga sekolah. Itu seorang yang terlibat membantu dalam penyelesaian sebuah masalah tadi. Kemudian apa Pak? Yang kedua? Faktor-faktor yang mempermudah tadi. Oh iya. Faktor-faktor yang bermudah dari dengan adanya kolaborasi tadi, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, maka itu merupakan sebuah kekuatan bagi sekolah kami untuk sebuah penyelesaian dari dilema etika yang memang sering muncul di sekolah kami Pak. Kolaboratif semua warga, semua berarti sangat membantu kita dalam penyelesaian dilema etika ini. Betul Pak. sekali Pak Wawan. Oke Pak Nas, ini untuk yang terakhir kali Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah tadi kita Pak Nas sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Nas petik dari pengalaman Pak Nas dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik Pak Wawan, semua pasti belajar Pak ya. Dalam arti kata, segala sesuatu yang pernah kita alami itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita Pak Wawan. Pak Wawan tentu juga memiliki pelajaran-pelajaran berharga dengan suatu hal yang telah Pak Wawan lalui. Demikian pula saya, itu juga merupakan nantinya akan menjadi hal terpenting dalam hidup Pak Wawan, yaitu pengalaman Pak Wawan. Selain dari itu, hal-hal yang terpenting lagi sebagai seorang pemimpin, kita harus pandai berempati Pak Wawan. Kemudian mendengarkan keluh kesah dari peserta didik, dari rekan-rekan guru yang merupakan bawahan kita ya. Dalam arti yang sopan apa itu bawahan, bukan bawah Ya, rekan kerja. rekan kerja ya. Iya baik, rekan kerja, dan kita itu atau saya itu menjadi kepala sekolah tentunya harus banyak berempati dan mendengarkan keluh kesah apa yang dialami oleh rekan-rekan kawan. Iya. Sangat luar biasa Pak. Jadi semua hal merupakan tempat kita untuk belajar gitu. Betul. Dan pengalaman merupakan guru yang terbaik dalam Guru tempat yang belajar. terbaik. Dan etika tadi merupakan hal-hal yang etika dan empati. Empati menjadi hal yang sangat penting untuk kita pertimbangkan dalam penyelesaian dilema etika. Betul sekali Pak Wawan. Oke Pak Nas, terima kasih sekali. Ini apa yang dapat saya ambil dari diskusi ini, sangat membantu saya, sangat memberi pemahaman saya yang luar biasa Pak Nas. Terima kasih sekali ilmunya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat dari panjenengan ini di sekolah saya nanti Pak Nas. Saya yakin Pak Wawan mampu Pak, karena saya juga sama seperti Pak Wawan, pada dasarnya sama Pak. Manusia itu sama, tentang kemampuan itu juga tergantung dari pengalamannya Pak Wawan. Seperti tadi bahwa Pak Wawan juga menyebutkan guru yang terbaik ya itu pengalaman. Jadi nanti semakin kita banyak mengalami hal-hal yang baru, itu menambah wawasan diri kita juga untuk pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Nas. Saya kira ini sudah cukup, tapi sebelum saya akhiri untuk sesi diskusinya, saya ingin memberi apresiasi untuk Pak Nas ini, semuanya luar biasa. Ini ada IKN Pak ya. Betul sekali Pak Wan. Ini IKN itu saya meniru dari lambang negara kita Pak Wan. Iya. Karena ini kan Garuda Pak Wan. Betul. Garuda Pancasila ya. Iya. Lambangan. Iya. Ini sangat menginspirasi saya. Jadi begitu panjenengan punya pandangan yang sangat luas kepada pendidikan, sehingga
di sekolah pun dibentuk sebuah lambang negara baru IKN. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya ingin mencontoh ini Pak, nanti saya bawa pulang ke sekolah saya. Pengalamannya maksudnya bukan ininya Pak ya. Iya Pak Wan. Sekali lagi terima kasih Pak Nas. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Pak Nas. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan dapat saya ambil sebagai pembelajaran saya, ya. Baik Pak Wawan. Mohon bimbingannya. Betul. Terima kasih Pak Nas. Saya akhiri. Sekali, Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Pak Nasruddin, Kepala SD Negeri 2 Karangasem, yang sangat luar biasa dengan simbol IKN-nya yang sangat luar biasa. Mari bergerak, terus bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin berbincang-bincang berwawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya ya di SD Dagusayu bersama Bu Wadiah. Assalamualaikum Bu Wadiah. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mohon izin untuk melakukan wawancara terkait penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya berharap nanti kita bisa berdiskusi secara mendalam mengenai hal-hal dan sebelumnya saya mohon maaf Pak Bu Wadiah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Saya sangat menantikan diskusi kita kali ini. Silahkan Bapak bisa menanyakan apa saja yang ingin Bapak ketahui tentang penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Selama saya bisa menjawab, insya Allah saya berikan jawaban yang saya bisa, Pak. Terima kasih Ibu. Wah, matur nuwun sangat pun yang buat penjelasan. Gini Ibu, jadi nanti saya ada 8 pertanyaan Bu, ada 8 tentang dilema etika. Nah, yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya Pak, saya mengidentifikasi dilema etika ketika ada dua nilai atau prinsip yang saling bertentangan dan setiap pilihan memiliki konsekuensi besar. Contohnya, saat harus memilih antara memberikan kelonggaran kepada siswa yang sedang menghadapi masalah keluarga demi kepedulian atau tetap menegakkan aturan disiplin sekolah demi keadilan. Kedua, keputusan memiliki dampak signifikan baik bagi siswa maupun lingkungan sekolah, sehingga penting untuk menimbang nilai mana yang lebih mendukung pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Oh, berarti intinya harus memilih Ibu, memilih masalah yang signifikan gitu Bu ya. Ada prinsip-prinsip yang saling bertentangan, kemudian dari nilai yang sama-sama benar gitu Bu ya. Oke Ibu, kemudian yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menghadapi keputusan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, saya memperhatikan dampak jangka panjang bagi siswa dan lingkungan sekolah. Saya menilai mana yang lebih mendukung kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Berdiskusi dengan rekan kerja untuk mendapatkan perspektif berbeda dan memastikan keputusan diambil berdasarkan nilai-nilai integritas, kepedulian, serta keadilan. Dengan cara ini, saya mencoba menemukan keseimbangan yang terbaik bagi semua pihak. Oh, jadi berarti intinya ada kolaborasi Bu ya. Dampak jangka panjang juga diperhatikan. Kemudian apa namanya tadi, kesejahteraan siswa secara keseluruhan.
Ini Bu, sangat bagus sekali. Kemudian yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengembangan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan saat menghadapi dilema etika, saya biasanya melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. Kedua, memperhatikan dampak keputusan bagi semua pihak. Ketiga, berdiskusi dengan rekan kerja atau pihak terkait. Dan terakhir, mengevaluasi konsekuensi jangka panjang. Hal yang efektif bagi saya adalah mendengarkan berbagai sudut pandang, menjaga fokus pada kesejahteraan siswa, serta mengambil keputusan dengan prinsip keadilan dan integritas. Wah, luar biasa sekali Bu Wakyah ini. Baik, tadi yang pertama ada identifikasi dulu Bu ya, identifikasi, kemudian berdiskusi, kolaborasi dengan teman-teman, kemudian eksekusi, dan ada juga evaluasi Bu. Sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangannya. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika meliputi menyeimbangkan nilai-nilai yang bertentangan, tetapi seperti keadilan dan empati, serta mengelola. Selain itu, memastikan keputusan tetap berpihak pada kesejahteraan siswa tanpa mengorbankan prinsip penting lainnya seperti disiplin atau integritas. Juga menantang. Kadang sulit memprediksi dampak jangka panjang dari keputusan, sehingga evaluasi menyeluruh menjadi penting agar hasilnya adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Oh iya. Berarti intinya banyak sekali tanya Bu ya. Tanya sangat banyak sekali, termasuk kita mempertimbangkan prinsip keadilan untuk semuanya. Luar biasa Ibu. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu juga pernah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ini? Nah, untuk kasus-kasus yang mendesak, saya cenderung menyelesaikannya di tempat. Namun, untuk kasus yang lebih kompleks, kami menetapkan jadwal rapat dan menyusun langkah-langkah penyelesaian yang jelas. Prosedur ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, diskusi, dan evaluasi solusi. Oh iya, berarti intinya skala prioritas Bu, yang mana yang penting berarti yang bisa diselesaikan secara langsung. Berarti tapi kalau yang misalnya butuh jangka panjang berarti dibentuk jadwal dulu. Sangat luar biasa Ibu. Kemudian Ibu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada Pak. Para guru dan staf yang ada di sekolah sangat membantu dalam proses ini. Mereka memberikan perspektif yang beragam dan mendalam. Selain itu, dukungan dari komite sekolah dan orang tua juga menjadi faktor penting yang mempermudah pengambilan keputusan. Oh iya, berarti tetap ada stakeholder Bu ya, yang dalam keluarga sekolah itu. Luar biasa. Kemudian dari semua hal yang telah tadi disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika, saya belajar pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai yang bertentangan serta
perlunya berpikir jangka panjang. Selain itu, mendengarkan sudut pandang berbagai pihak dan tidak berpegang pada prinsip keadilan serta integritas membantu menjaga keputusan yang diambil tetap tepat sasaran dan adil. Saya juga memahami bahwa tidak semua pihak akan selalu puas, sehingga fokus pada kesejahteraan siswa menjadi prioritas utama. Wah, luar biasa sekali. Udah panjang lebar Ibu, dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan wawasannya. Sangat berharga bagi saya. Diskusi kita hari ini sangat menginspirasi saya dalam dan banyak memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola pengambilan keputusan di sekolah. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SD 2 misalnya Bu ya. Terima kasih juga Pak, saya senang bisa berbagi pengalaman dan semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terus komitmen untuk mengedepankan nilai-nilai kebajikan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Semoga sukses untuk Bapak juga sebagai guru penggerak. Amin Ibu. Sekalian saya mohon izin Bu, mohon pamit. Mudah-mudahan nanti dan waktu bisa sering lagi, bisa sharing lagi Bu. Ya, sangat Bu, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu.